perubahan atau dirubah-rubah, ya. Pancasila bukannya sekedar teori dan normatif saja, tapi juga diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, ya. Kalian pagi sudah berangkat ini sholat subuh dulu, ya. Atau kalau beragama lain ya melaksanakan doa dulu, ya. Itu kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Persatuan Indonesia dan seterusnya. Nah, ini nilai-nilai Pancasila ini harus diamalkan, ya. Harus diamalkan, ya. Kita ini memiliki beragam budaya, agama, etnis, ya, ras, ya. Nilai-nilai Pancasila ini dapat mematahkan setiap ancaman atau gangguan dan hambatan, ya. Kalau ada orang luar yang mau mengganggu atau mengalihkan ideologi lain, ya, ini kita tangkis dengan Pancasila kita sendiri, ya. Kita sudah lengkap, Pancasila itu sudah menjadi dasar negara kita, ya. Maka dari itu nilai-nilainya silakan diamalkan dengan baik. Yang keempat, nilai bela negara yang lain adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Apa wujudnya? Ya. Contoh perhelatan SEA Games, ya, Asian Games, ya, kita mengikuti lomba apa? Misalnya kalau di sekolah itu ada olimpiade apa? Pelajar bidang apa itu? Gramedia apa? Sains, desain, ya. Kemudian matematika, ya. Kira macam, ya. Melalui olahraga, ya. Atlet, ya, untuk bisa mengharumkan nama negara walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktu dan pekerjaannya, ya. Maka dari itu kalau jadi seorang atlet ya tentu tidak spesifik pekerjaannya menjadi atlet semua, ya. Bisa bekerja sambilan yang lain, ya, itu. Begitupun jadi supporter yang baik, ya. Aremania ada, Jackmania ada, apa itu? Surabaya itu. Bonek, ya. Jangan sampai tawur, jangan sampai boleh membela kesatuan atau membela klubnya, ya, tetapi jangan sampai tawur. Nah, ini kalau sudah tawuran itu bukan bela rela berkorban untuk bangsa dan negara, tetapi itu sudah jadi pemuda yang melenceng dari akidah seperti tadi. Kesadaran cinta tanah airnya tidak ada kalau seperti itu, ya. Maka dari itu kalau pas Arema main, ya jangan ikut-ikutan breng-brengan, ikut-ikutan konvoyan atau kelompok-kelompok yang mengganggu arus lalu lintas, ya, keliling ke sana kemari, ya, tidak pakai helm, ya, bunyikan klakson, semua jalan dipenuhi, ya. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Saya tidak mau nanti setelah saya memberikan pemahaman seperti ini ada sekolah SMK 8 yang ikut-ikutan, ya. Nanti kalau pas kami rahasia kemudian anak SMK 8 tidak kejaring, ya risiko tanggung sendiri. Berarti ada catatan di kami. Kalian masih punya masa depan yang panjang, ya. Kalau sudah ada catatan di kami, tentu kalau minta surat keterangan kelakuan baik atau SKCK, ada catatannya situ. Oh, ini tanggal sekian pernah ikut breng-brengan atau apa konvoyan di jalanan, ya. Tidak punya SIM, tidak pakai helm, tanpa surat-surat, ya. Ya, baju dilepas, ya, ikut konvoyan atau trek-trekan dan lain sebagainya, ya. Itu jangan sampai nanti adik-adikku, anak-anakku sekalian seperti itu, ya. Yang kelima, terkait dengan nilai bela negara, memiliki kemampuan bela negara yang baik, ya. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ya, ulet, ya, bekerja keras dalam menjalani profesinya menjadi pelajar, ya. Gitu. Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan seperti, ya, siskamling, ya,
Silahkan, kalau di kampungnya ada apa ya, penjagaan kamling ya, datanglah situ, berikan semangat kepada petugas jaga ya. Nah, ikut menjaga kampungnya ya. Ya, karena kalian pelajar tentu akan dibatasi dengan waktu, karena kalian harus belajar ya. Sis kamling ya, kampung itu kalian punya kontribusi yang baik di situ ya, memberikan semangat ya pada petugas pos kamling yang ada di situ, membantu korban bencana ya, silahkan jadi relawan atau kelompok masyarakat yang terdampak bencana ya, saat ini lagi dengan wabah COVID ya, bisa kalian membantu nyemprot ya di kawasan tertentu ya, tapi kalian juga harus hati-hati ya, harus pakai masker, jangan sampai nanti ikut jadi relawan kalian jadi tidak disiplin, tidak pakai masker ya, ya ini akan ketularan nanti malah ya. Nah, kemudian kebersihan di tempat tinggal ya, di kampung-kampung itu ada kerja bakti, kadang 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali kalian ikut ya, walaupun pelajar tidak apa-apa ya. Ini adalah semangat untuk membela negara ya, semangat bela negara ya itu. Nah, yang ngetren lagi saat ini ya, ini mencegah bahaya narkoba. Bahaya narkoba ini sudah merupakan bahaya yang luar biasa ya. Jadi ada 3 kenakalan remaja yang harus kalian antisipasi. Yang pertama adalah 1 ya, perkelahian pelajar. Ini sudah saya singgung tadi ya, jangan sampai punya geng atau kelompok-kelompok untuk melaksanakan apa itu? Perkelahian pelajar ya, jangan sampai ada membentuk kelompok-kelompok untuk bertengkar ya, seperti yang saya sampaikan tadi, masalah sepele akhirnya menjadi kelompok geng ya. Kemudian yang kedua adalah kenakalan remaja berikutnya adalah narkoba. Narkoba ini jangan sampai ada coba-coba ya. Kalau sudah coba 1 kali, Anda ditawari ya, ini agar Anda antisipasi terhadap senior-senior Anda yang sudah lulus atau alumni ya. Alumni atau senior-senior Anda yang sudah lulus itu belum tentu mereka lulus itu sudah dapat pekerjaan ya. Mereka tidak semuanya mendapatkan tempat untuk jenjang belajar yang lebih tinggi atau kuliah ya. Ada mereka yang terkontaminasi dengan lingkungan ya. Mereka melakukan pelanggaran hukum ya. Mereka melakukan tindak pidana ya. Itu akan berbahaya ya. Kalian bisa dipengaruhi ya, karena merasa alumni atau lulusan SMK 8 misalnya, kemudian suatu saat kecintaannya terhadap sekolah datang dengan mempengaruhi berbagai hal terkait dengan kegiatan-kegiatan yang tidak pantas ya. Ya, jadi itu pesan saya ya. Yang pertama adalah perkelahian pelajar, kemudian narkoba. Yang ketiga, kenakalan berikutnya adalah berkendaraan bermotor ya, sopan santun berlalu lintas. Ini masih saya temukan itu di jalanan itu, adik-adikku sekalian ya, ikutan trek-trekan ya, malam minggu pagi ya sampai tengah malam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak pantas untuk dikategorikan sebagai pelajar ya. Kalian tidak perlu ikut-ikut, tidak perlu hanyut dengan kegiatan-kegiatan seperti itu ya. Itu akan merugikan Anda sendiri dan keluarga ya.
knalpot dicopot, jadi brong, ya, tanpa helm, ya, kendaraannya diprotoli dan lain sebagainya, ya, yang meraung-raung, ya, yang akan membuat pekik telinga ini pengguna jalan yang lain terganggu. Ya, itu yang saya tekankan, ya. Kemudian berikutnya adalah yang terakhir adalah rasa nasionalisme, ya. Rasa nasionalisme, sikap cinta bangsa dan negara sendiri atau nasionalisme. Nasionalisme dalam arti sempit sikap mencintai bangsa sendiri, ya. Kemudian nasionalisme dalam arti luas yaitu mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Ini, ya. Jadi harus dibedakan nasionalisme secara sempit dan arti luas, ya. Sejajar dengan negara yang lain, ya. Ada 3 hal yang kita lakukan nasionalisme itu. Di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara ini, ya, kita terdiri dari beberapa suku, ya. Ini harus kita saling menghormati, ya. Ada suku Madura, suku Jawa, suku Sumatera, ya, Kalimantan, ya, Sulawesi, ya, Irian Jaya, ya, semua satu kesatuan bangsa Indonesia, ya. Yang kedua adalah mengembangkan sikap toleransi, ya, kita sama-sama toleransi terhadap sesama manusia, ya. Yang ketiga adalah memiliki rasa senasib sepenanggungan, ya, di antara sesama bangsa Indonesia, ya. Ini harus dipahami 3 hal tadi, ya. Yang keempat yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme adalah sebagai berikut. Sukuisme, menganggap suku yang Anda miliki adalah suku yang terbaik. Itu tidak, ya. Sama derajatnya suku yang satu dengan suku yang lain, ya. Kemudian kolonialisme, ya, menganggap bangsa sendiri yang paling unggul. Nah, ini kalau sudah ke tingkat negara, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata, ya. Ini untuk mempertahankan, itu levelnya ke tingkat pertahanan keamanan, ya, harus mempertahankan ekstremisme. Kemudian yang keempat adalah provinsialisme, sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri atau egoisme terhadap wilayahnya sendiri. Sikap patriotisme bangsa Indonesia telah dimulai sejak zaman dulu, ya, mulai dari sejarah kita, mulai dari Sultan Hasanuddin di Makassar, ya, Pangeran Diponegoro, Jawa Tengah, itu memperjuangkan provinsinya masing-masing, ya. Akhirnya menjadi kesatuan wilayah negeri Republik Indonesia ini. Cut Nyak Tengku Umar di Aceh, ya, kemudian memuncaklah patriotisme itu menjadi semangat perjuangan tahun 45, yaitu proklamasi kemerdekaan RI, ya, itu. Nah, sikap patriotisme itu dikuatkan dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1, ya, cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, ya. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Yang kelima, tidak kenal menyerah dan putus asa, ya. Itu rekan-rekan adik-adik sekalian. Yang paling akhir, implementasi sikap patriotisme. Bagaimana dikaitkan dengan kehidupan Anda sehari-hari. Yang pertama, dalam kehidupan keluarga, ya, jangan film-film yang disenangi aja, tapi film-film yang perjuangan itu harus dilihat. Membaca buku, ya, buku-buku perjuangan, mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari nasional, ya, itu, ya. Jadi implementasinya sikap patriotisme itu adalah seperti itu. Yang kedua, dalam kehidupan sekolah, apa kalau Anda masih sekolah? Upacara bendera. Ini adalah sikap-sikap kehidupan patriotisme di lingkungan sekolah, ya.
mengikuti aturan atau peraturan yang ada di sekolah ini. Ya, jangan sampai Anda melakukan perlawanan terhadap perintah guru. Ya. Yang ketiga, dalam kehidupan masyarakat kita mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, melihara kerukunan sejahtera sesama warga antar guru, sesama guru, ya. Murid dengan murid, ya. Murid dengan guru, murid dengan orang tua guru, ya. Dengan orang tua murid, ya. Ini harus ada satu interaksi yang baik. Dan ditingkatkan lagi yang terakhir adalah meningkatkan persatuan dan kesatuan utuh dalam seluruh kesatuan Republik Indonesia, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan baik, mendukung kebijakan pemerintah, ya, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai, memakai produk dalam negeri, ya, gak usah pilih mana-mana negara yang dicintai, ya, itu bajunya malah kepotong-potong nanti, ya, tidak utuh, ya, pakai hijab, pakai baju yang baik, ya, mematuhi peraturan hukum, ya, tidak main hakim sendiri, ya, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, menjaga kelestarian lingkungan hidup, ya. Baik, saya kira itu adik-adikku sekalian apa yang saya sampaikan terkait dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Tentu kalian adalah merupakan generasi muda yang harus dipupuk dan harus dilestarikan, ya. Negara ini adalah menjadi tulang punggung kalian nanti pada saat kalian sudah lulus dari sekolah, ya. Baik, saya kira itu apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.